96,30 FM. Saya Ibu Bella Ayu Pertiwi mempersembahkan Yayasan Jangkar Kehidupan dengan hari ini temanya adalah pendidikan dan masa depan anak. Apa kabar pemirsa sekalian? Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah pendidikan dan masa depan anak dilihat dari sudut pandang Kristen, ya. Jadi kita akan berbicara mengapa pendidikan itu menjadi fondasi untuk mempersiapkan masa depan yang cerah bagi anak-anak. Pendidikan bisa membantu untuk membangun karakter dan kepribadian seorang menjadi lebih baik di lingkungan masyarakat. Pendidikan menjadi wadah bagi setiap orang untuk memaksimalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, pemirsa RPK sekalian, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Eri Rumengan. Pastor Eri, apakah sudah bergabung dengan kami? Oke, Pastor Eri. Oke, sebelum Pastor Eri masuk, kita akan membacakan firman Tuhan, ya. Di studio RPK hari ini saya juga bersama dengan program ministry dari Yayasan Jangkar Kehidupan, Bapak Pariama Sembirik. Silahkan tolong membaca dari Amsal 1 ayat 1 sampai 8. Amsal 1 ayat 1 sampai 8. Amsal 1 ayat 1 sampai 8. Ya. Saya bacakan kepada kita semua Amsal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Pak Pariama. Pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Eri. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam anak Bapa. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa Tuhan untuk mendengar kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami para pelayan-Mu Tuhan untuk bisa menjadi saksi-Mu, dan juga Engkau pakai para pendengar kami, pemirsa RPK pada malam hari ini Tuhan, untuk mereka bisa mendapatkan berkat dan memberkati orang lain Tuhan melalui perbincangan kami pada malam hari ini. Kami menserahkan Tuhan acara kami pada malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah memerintah bersama Bapa dan Roh Kudus, satu Tuhan, sejak dari dahulu, sekarang hingga sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, pemirsa RPK yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi firman Tuhan yang dibacakan, meskipun tadi sebagian saya tidak sempat mendengarkan ya, tapi kita memang dalam hal ini, sebelum kita berpikir atau merancang ya pendidikan buat anak-anak kita, ada suatu hal penting yang kita sebagai orang tua perlu memperhatikan, dan ini biasanya dianggap suatu hal yang sepele atau bahkan
tidak menjadi bahan perhitungan bagi kita orang tua Kristen. Nah, tidak heran ya, ini menjadi perbincangan di antara para orang tua, karena sebagai seorang pelayan atau hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta atau pastor, saya juga aktif berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kurang lebih saya mengajar di suatu sekolah internasional di kawasan Jakarta Barat. Ini sudah tahun yang ke-13 ya saya mengajar, dan saya bisa sedikit memberikan gambaran-gambaran ya, apa sih sebenarnya jadi ekspektasi para orang tua ya, khususnya dalam mendidik anak-anak mereka. Ada beberapa hal yang saya perhatikan, kenapa kita pilih satu sekolah yang istilahnya mempunyai landasan keagamaan yang cukup kuat, ya. Mungkin saja itu sekolah Kristen atau sekolah Katolik ya, di mana kita bisa serahkan kepada mereka pendidikan rohani mereka bisa bertumbuh, dan juga pendidikan on knowledge mereka itu sekalian dibina dan dikembangkan. Nah, sebenarnya itu sebenarnya bukan satu pemikiran yang salah, tetapi bukan juga sepenuhnya benar. Dalam pengertian demikian, sekolah itu hanya sebagai satu sarana yang mendukung ya, meskipun sekolah itu begitu sangat baik dengan segala macam program yang mereka tawarkan. Tentunya masing-masing sekolah punya kegiatan atau punya program yang berbeda masing-masing dan unggulan dalam setiap program mereka. Tetapi kembali lagi, pendidikan yang paling utama itu sebenarnya datang pada orang tua itu sendiri. Ada beberapa dari kasus di mana saya mengajar, orang tua sama sekali tidak berperan, ya, lebih berperan guru lesnya, bahkan guru lesnya yang istilahnya mengambil rapot anaknya dan tahu persis perkembangan anaknya daripada orang tuanya. Orang tuanya yang terima beres, saya bayar cukup, di sekolah yang baik, punya dasar latar belakang pendidikan rohani yang cukup baik, dan rate-nya juga baik, saya mau terima jadi. Ini adalah pandangan yang salah ya. Tadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, itu sepenuhnya anak-anak itu bergantung pada kita, orang tuanya. Nah, yang paling pertama kali yang saya inginkan sebelum kita mengajarkan hal-hal lain atau kita mengkoneksikan dengan sekolah unggulan atau apapun yang jadi rancangan kita, ada baiknya kita mengajarkan anak-anak kita untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Dan inilah yang menjadi titik tolak awal anak-anak kita itu membangun suatu fondasi yang sangat kuat, sehingga pada waktu mereka terkoneksi dengan sekolah yang baik, sekolah unggulan, dan mereka bisa mengembangkan dengan begitu sangat baik ya. Saya rasa mungkin nanti kita akan bisa lebih banyak berbincang-bincang lebih dalam seputar tentang pendidikan anak-anak. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan, maksud saya mengingat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama, peran orang tua itu sangat penting ya dalam memperkenalkan anak-anak mereka terhadap Sang Juru Selamat, dan bagaimana iman itu dikembangkan dari sejak kecil. Ya, jadi hal inilah yang menjadi fondasi yang awal dan harus selalu diperhatikan orang tua Kristen. Saya rasa mungkin nanti selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa yang kita bisa bahas lebih spesifik lagi. Kalau melalui renungan saya demikian, mungkin bisa dilanjutkan. Silakan Ibu Bella. Pak Kris, silakan. Pak Kris sudah hadir, Pak. Ya, terima kasih Pak Eri, Pastor Eri yang sudah memberikan renungan kita pada malam hari ini, dan sahabat RPK tadi juga sudah
mendapatkan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 8 yang sudah dibacakan oleh Pak Pariama Sembiring ya. Baik, dan silakan saja sahabat RPK, bagi sahabat RPK yang ingin bertanya langsung, saya sudah buka line untuk share dan juga pendapatnya melalui WA RPK di 0815 18 00 444 ya. WA RPK di 0815 18 00 444 atau telepon RPK di 021 803 kali 43 kali ya. 021 803 kali 43 kali, silakan saja. Dan sambil menunggu atensi Anda, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Bella mungkin ya, sebagai orang tua dan juga pendidik ya Bu ya. Iya. Ibu salah satu pengajar bahasa Inggris juga di lembaga pendidikan. Sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri, makna pendidikan anak buat Ibu sebagai orang tua apa sih Bu? Makna pendidikan itu suatu proses belajar, Pak, ya, untuk atau pondasi ya, untuk mempersiapkan Pondasi, ya. anak mempunyai masa depan yang baik ya. Jadi di dalam pendidikan itu kita akan melihat karakter anak terbangun, kepribadian anak terbangun ya di tengah lingkungan masyarakat atau di tengah sekolahnya ya. Jadi pendidikan itu menjadi wadah untuk memaksimalkan seorang anak yang mempunyai potensi dan bakat yang dimilikinya. Oke. Jadi fundamen ya Bu ya. Ya, fundamental, fondasi ya. Fondasi anak untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi dia mengolah karakternya, kepribadiannya menjadi lebih baik dan berguna di lingkungan masyarakat ya. Dan pendidikan itu adalah wadah ya untuk bisa memaksimalkan potensi dan bakat. Karena saya percaya setiap anak itu punya potensi dan bakat yang unik, bakat yang berbeda-beda setiap anak. Oke, apakah itu juga konsep mendidik anak buat Ibu sendiri yang diterapkan pada anak di rumah Bu? Iya Pak, saya melihat ketika mendidik anak, saya mempunyai pandangan bahwasanya kita harus berfokus pada anak. Ya, kita lihat anaknya itu maunya apa. Jadi karena kita lihat zaman sekarang banyak sekali orang tua, saya maunya anak saya jadi A. Saya maunya anak saya bisa berhasil begini caranya ya. Jadi saya melihat apa maunya anak ya. Kita hanya mengarahkan sebagai orang tua, kita tidak bisa mendikte anak kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kita mengarahkan ya yang terbaik buat anak. Lalu kita juga tunjukkan empati kita ya. Kalau anak tidak mampu atau tidak bisa ya kita tunjukkan empati dan kita arahkan lagi bagaimana mengatasinya setiap hal yang dia katakan dia tidak mampu atau dia katakan jadi problem atau jadi penghalang untuk membangun masa depannya, kita arahkan. Kemudian yang terakhir kita bangun relasi dengan anak ya. Kita coba punya hubungan yang intim, yang baik dengan anak supaya anak bisa mengerti apa yang menjadi tujuan bagi hidupnya di kemudian hari. Baik, kalau ke Pastor Eri sendiri, Pastor Eri tadi salah satu dalam Alkitab itu kan juga disinggung soal dari Amsal tadi ya, dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 8 itu jelas juga berisi juga bagaimana Alkitab mengakomodir di dalamnya soal mendidik anak. Apakah ada nas-nas Alkitab lain yang juga bisa menjadi acuan bagi kita para orang tua? Sudah jelas tadi ya di Amsal ya, Pastor. Iya, sebenarnya kalau tadi dilanjutkan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini merupakan ayat dasar dari yang merupakan salah satu perintah Alkitab yang secara langsung kepada kita sebagai orang tua, ya, di mana kita sangat berperan. Nah, peran itu sangat-sangat berpengaruh kalau kita itu tidak mempunyai satu hubungan atau resep yang baik ya dengan Tuhan kita. Ya, jadi kita juga
supaya orang tua harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga anak-anak juga melihat bagaimana kehidupan orang tua itu yang selalu bergantung pada Tuhan, dan bagaimana mereka bisa merefleksikan itu kepada anak-anak mereka. Ya. Sampai tua pun firman Tuhan dikatakan, ya, mereka akan menuruti jalan yang patut baginya, dan pada masa tuanya pun dia tidak akan pernah menyimpang daripada jalan tersebut. Oke. Ya, jadi itu tidak merupakan suatu yang instan, tetapi suatu proses. Nah, proses itu memerlukan waktu. Ya, jadi tidak ada yang namanya instan. Ya, secara perlahan anak itu melihat dan dia belajar melalui orang tuanya. Nah, peran orang tua ini, kalau dia bukan orang tua yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang istilahnya menaruh pengharapan pada Tuhan, dan ini akan terbaca oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita akan pasti meniru, ya, dan mereka akan belajar dari apa yang mereka lihat orang yang terdekat bagi mereka, yaitu orang tua mereka. Kalau orang tua tidak peduli atau hanya sekedar, oh, saya siapkan semua nih biar uang sekolah segala macam, pokoknya kamu belajar benar, nilainya harus bagus. Nah, jadi sudah disinggung juga sama Ibu Bella, bahwasannya kita tuh harus dekat sama anak, punya empati, ya, dan tahu, ya, kapasitas anak kita seperti apa. Jangan kita mengharapkan yang satu besar, tapi anaknya tidak punya kemampuan sampai di situ, atau mempunyai satu keinginan yang lain, ya. Nah, mungkin nanti ada pemirsa yang ingin bertanya. Saya juga ada beberapa pengalaman yang saya alami sendiri terhadap anak saya, yang istilahnya sudah cukup, ya, membuang waktu, ternyata bukan itu yang dia inginkan untuk dijalani. Tapi tidak ada kata terlambat, ya. Yang penting kita bisa kembali mengarahkan anak-anak kita sehingga mereka bisa tetap mengingatnya sampai masa tuanya. Oke. Demikian itu saja. Baik. Berarti orang tua memang menjadi role model atau panutan, ya, bagi anaknya. Jadi sejauh mana orang tua mendidik anak, ya, itulah yang dicontoh, ya. Iya, Pak. Bagi seorang betul anak. sekali. Ya, jadi orang tua harus menjadi role model, ya. Pola anut buat orang tuanya. Iya, iya. Baik, saya masih tunggu untuk sahabat RPK. Silakan saja melalui line telepon atau juga melalui WA RPK. Teleponnya di 021 803 kali 43 kali. 021 803 kali 43 kali, atau di WA RPK di 0815 1800 444. Anda punya konsep pendidik anak yang Anda terapkan di rumah? Silakan saja Anda juga bisa share atau juga bisa berikan pendapat Anda bagaimana Anda menerapkan konsep pendidikan anak tersebut menurut iman kepercayaan Anda atau menurut Alkitab kalau Anda seorang Kristiani, ya. Silakan saja Anda, saya masih tunggu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang juga sedang bergabung atau baru bergabung dalam perjalanan, karena memang perjalanan hari ini Jakarta Timur hujan deras, lumayan sekali. Jadi memang agak sedikit macet dan mungkin sedang dalam perjalanan dan ingin memberikan pendapat. Saya saya sarankan Anda kalau seorang diri menyetir, ya, harus cari tempat yang Menepi khusus. dulu, ya, Jangan paksakan Anda ikut bergabung dengan berkendara, kecuali kalau Anda hanya sebagai penumpang, ya. Iya, Ini betul. juga, ya, silakan saja, saya masih tunggu. Dan sahabat PK, Pastor Eri mungkin, ya, Pastor Eri, kalau tadi disebutkan bahwa orang tua juga harus bisa menjadi role model, ya. Bagaimana konsep pendidikan menurut Alkitab sendiri sih, menurut Pastor Eri, untuk ya, di dunia pendidikan sendiri, karena Anda sendiri seorang pendidikan. Apa tadi, Pak, yang menjadi pertanyaannya, Konsep Pak? pendidikan, ya, konsep pendidikan menurut Alkitab. Karena lembaga-lembaga pendidikan masing-masing berbeda mungkin, atau bagaimana? Sebenarnya tetap bersumber pada Alkitab, khususnya untuk sekolah-sekolah Kristen, ya. Baiklah. Ini melihat apa yang saya bisa kasih pandangan, ya. Jadi
saya ini bukan berarti mendiskreditkan sekolah-sekolah. Jadi ada banyak sekolah-sekolah yang istilahnya mendasari mereka dengan eh, dasar satu agama tertentu ya, tetapi tidak merefleksikan agama yang sebenarnya yang menjadi dasar daripada pendidikan di sekolah tersebut. Ya, jadi ini jadi cuman suatu produk bisnis yang dijual ya, seakan-akan wah ini karena terus terang banyak orang tua yang istilahnya mungkin bukan mengeluh ya, tapi eh, mungkin merasa merasa tidak sanggup lagi untuk gimana ya caranya supaya mungkin saya tidak layak untuk terang memberikan contoh-contoh yang baik buat anak saya. Udahlah saya masukin sekolah yang Iya, berlandaskan misalnya sekolah Katolik ya, disiplinnya bagus, atau sekolah Kristen yang itu yang lebih bagus ya. iya, Jadi sesuai dengan latar belakang agama mereka masing-masing. Dan mereka tadi saya sudah sebutkan, mereka menganggap bahwasannya ini bisa menggantikan apa yang sebenarnya jadi tugas mereka. Jadi nggak ada satu tadi yang saya katakan, saya ulangin lagi, tidak ada iya, satu yang istilahnya satu yang instan ya. Semuanya itu proses, dan proses itu memerlukan waktu ya. Jadi kita memang harus terjun untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi anak-anak kita ya. Kalau kita mau anak-anak kita itu betul-betul jadi anak tekun, ya kita memang harus juga turut campur tangan, ikut berperan aktif, terlepas dari sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua mm, dan pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, ini saya akan ambil contoh. Saya sendiri punya anak dan saya juga seorang guru ya. Ini mungkin ada sedikit nilai plusnya, tetapi ternyata mungkin ada pandangan, kalau orang tuanya guru, anak-anaknya mm, mungkin bisa jauh lebih mendapatkan perhatian yang lebih ya. Ternyata nggak selalu demikian. Saya tadi juga berpikiran bahwasannya kalau saya bekerja di satu sekolah dan anak saya sekolah di tempat yang sama, maka segala satu urusan pendidikan anak-anak saya bakal mulus ya, tidak ada halangan atau rintangan. Tetapi justru mungkin ada karena kelalaian dan kesibukan kita dalam hal ini mengurus murid-murid yang lain, kita sendiri pun tidak sempat juga mempunyai banyak waktu untuk melihat atau uh, memperhatikan anak kita sendiri, ya. Dan iya, ini saya dalam hal ini pernah saya alami di mana anak saya dapat satu kemunduran yang cukup signifikan sehingga anak saya harus mengulang ya kelas yang dia pernah ambil. iya, Dan ini jadi satu pukulan berat ya, terutama saya sebagai seorang guru harus bisa menerima kenyataan demikian. iya, Nah, ini bukan berarti anak saya eh, bodoh, nggak punya kemampuan, tetapi ini harus diakui, saya sebagai pendidik, tapi saya dalam hal ini tidak memaksimalkan waktu yang saya punya itu untuk iya, bisa mendidik atau memberikan waktu yang terbaik buat anak-anak saya. baik, Nah, belajar dari pengalaman tersebut, ini bukan suatu hal yang ya istilahnya patut ditiru ya, tapi karena pengalaman ini saya alamin sendiri, itu iya, membuat saya sadar bahwasannya itu ya kasusnya, bahwasannya saya sebagai guru dan satu sekolah dengan anak saya. Ternyata eh, bukan berarti tantangannya bisa jadi lebih berkurang ya. iya, baik, Ternyata tidaklah demikian. Jadi iya, tetap kembali lagi, kita memang harus benar-benar punya waktu, dan bukan sekedar kita bisa saling berlihat atau saling bertemu ya karena di satu sekolah yang sama, tempat pekerjaan saya sama, tapi iya, memang betul-betul all out, kita harus mempunyai waktu untuk anak-anak kita ya, bukannya sekedar fisikalnya bisa ketemu saja. iya. Demikian. Ya, Pastor Eri, terima kasih untuk pengalamannya, dan untuk Ibu Christine yang ada di Bogor dan Yohanes Sanjaya, Pak Yohanes Sanjaya, tetap bersama kami ya. Nanti kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Christine dan Pak Yohanes. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Ya, kita masih bersama di malam hari ini dalam YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Dan kita masih bersama, saya nantikan untuk atensi Anda melalui line telepon dan juga WA RPK ya.
Teleponnya di 021803 kali 43 kali atau juga melalui WA RPK di 081518004444. Terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah merespon melalui YouTube RPK. Anda bisa melihat secara visual YJK Talk ya. Untuk Pak Elim Sialia, terima kasih untuk responnya dan juga share-nya di malam hari ini ya. Untuk Anda juga ingin berkomentar dan share melalui YouTube RPK, silakan saja bisa melalui bisa berikan komennya di YouTube RPK. Baik. Dan malam hari ini juga sahabat RPK, saya ingin bacakan juga yang sudah masuk tadi ya, dari Ibu Christine yang sudah masuk melalui WA RPK ya. Terima kasih ya, dari Ibu Christine di Bogor. Bagaimana membenahi anak yang terlalu suka game dan sepertinya nggak suka belajar. Wah, ini sepertinya memang Iya, Pak. seringkali jadi pertanyaan para orang tua. Menjadi Mungkin trending. mungkin Pastor Ari memberikan jawaban, Pastor? Baiklah, Ya. saya lebih senang mengasihkan Ya, atau memberikan contoh. Ya. Ini terjadi kebetulan adik saya punya anak ya. Ini dia agak sedikit boleh dikatakan introvert ya, dan dia tidak terlampau suka bersosialisasi, tapi yang paling dia minati adalah bermain game. Dan orang tuanya awal-awalnya ini agak kewalahan ya, bagaimana istilahnya mulai dari mencuri-curi waktu ya untuk atau lebih bermain game, padahal anaknya ini termasuk anak yang cukup sangat berbakat. Nah, ini kebetulan ini case-nya dia mendapatkan kesempatan untuk studi di luar negeri, dan tentunya tinggal di luar negeri tidak sama ya dengan tinggal di dalam negeri, terutama bagi mereka yang terpisah dengan orang tuanya. Nah, keadaan ini sebenarnya memang mengharuskan antara orang tua dan anak ini mempunyai sama-sama komitmen ya. Dan apa yang terjadi dengan anak tersebut, dia masih diberikan keluasan bermain game, tetapi dalam hal ini orang tua mensupport ya untuk diarahkan ya, karena game itu begitu banyak model macam game ya. Selama itu kita bisa mengarahkan pada satu hal-hal yang positif ya, jangan kita langsung menghakimi bosannya main game itu udah pasti anaknya tidak akan menjadi orang yang berguna ya. Ini udah dibuktikan sendiri ya, telah melewati zaman pandemi yang lumayan ini ya panjang. Anak tersebut singkat cerita berhasil lulus ya dengan cum laude, dan betul-betul bisa diandalkan. Bahkan dia mempunyai komunitas sosial teman-temannya sama pemain game-game online dari beberapa universitas berbeda-beda ya di Amerika. Bahkan mereka udah bisa pergi bareng, dan kelihatannya yang mungkin inilah awalnya negatif bisa jadi sesuatu yang positif. Tapi ini bukan berarti nanti disalahgunakan. Wah, itu Pendeta Eri bilang anak-anak yang main game langsung disupport ya. Jadi disupport dalam arti itu diarahkan ya, diarahkan. Jangan kita langsung menghakimi anak, wah nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Tetap diberikan kesempatan. Tapi kita harus juga bisa memanage ya, membuat mereka lebih bertanggung jawab ya, atau dikasihkan semacam reward ya. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu boleh dapat jam bermain yang lebih. Ternyata take and give ini ternyata bekerja terhadap anak ya, dan anak-anak itu bisa terbuka dan bisa berpikir. Dan kalau kita mengarahkan dengan baik dan kita juga bawa tentunya ya dalam doa ya, kita bersama Tuhan, minta juga pimpinan Tuhan, saya rasa
Tuhan pasti akan bukan jalan sama seperti apa yang dialami oleh adik-adik saya itu. Akhirnya dia bisa menemukan titik temu ya, yang tadinya hampir tiap hari berantem karena bapaknya nggak suka sedikit lain main game langsung dimarahin, langsung diambil lah gadgetnya atau apa segala macam. Akhirnya mereka berkompromi dan menemukan satu titik gimana mereka bisa berkomunikasi, dan akhirnya toh anaknya juga tidak merasa tertekan, bisa melakukan main game, satu yang sangat positif, mendukung, dan akhirnya malah anaknya selesai kuliah, waktunya juga tidak molor ya, dalam hal ini tepat waktu, dan keluar sebagai lulusan cum laude ya, yang cukup bisa sangat dibanggakan orang tuanya. Mungkin pengalaman itu ya saya mau bagikan, karena ini lebih punya momentum ya daripada saya memberikan 10 teori. Tapi ini ya kenyataan salah satu aja ya yang adik saya alami dan bisa bisa menjadi solusi ya buat keluarganya atau anaknya. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Pastor Eri untuk pengalamannya. Dan ada dari Pak Yohanes Sanjaya, bagaimana cara lembaga pendidikan untuk lebih fokus membentuk karakter dan budi pekerti anak daripada sekedar mengejar prestasi akademis seperti yang terjadi saat ini. Ya, seringkali nih lembaga pendidikan mensupport anak didiknya untuk berprestasi gitu ya. Betul. Dan Pak Yohanes mungkin mencermati hal ini. Bagaimana cara lembaga pendidikan untuk lebih fokus membentuk karakter dan budi pekerti anak? Banyak sekali siswa yang berprestasi akademisnya di atas rata-rata, tapi secara karakter masih kurang dan cenderung semakin mementingkan diri sendiri atau kelompok. Oke. Ibu mungkin ini menanggapinya atau Pastor Ari? Kalau menurut saya pendidikan yang berkualitas secara akademis dan non-akademis itu dilihat dari pendidikan yang mempunyai proses pematangan kepribadian bagi anak ya Pak. Jadi anak-anak itu anak didik itu dikembangkan dengan cara membebaskan anak didiknya itu dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ya ketidakbenaran, ya mempunyai akhlak dan iman yang baik ya. Jadi banyak hal itu anak-anak tidak tahu, diarahkan, dibimbing ya. Jadi tidak hanya mutu pendidikannya yang berkualitas, tetapi akhlak keimanannya di dalam takut akan Tuhan itu juga harus selalu diingatkan kembali oleh para pendidik atau lembaga pendidikan yang menangani pendidikan anak-anak tersebut. Iya. Baik, jadi memang ibu sendiri setuju ya Bu ya, iya, bahwa pembentukan karakter ini penting juga ya. Iya, untuk menjadi pribadi yang utuh, yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai tawaran yang saat ini sedang marak di tengah-tengah anak-anak muda, yang membuat anak-anak bingung ya bagaimana harusnya bersikap ya. Ya, Ibu Linda di Bekasi Timur, terima kasih. Rupanya Ibu juga setuju bahwa orang tua adalah role model, ya, contoh buat anak-anaknya, dan mungkin perlu ditambahkan katanya dari Ibu Linda bahwa anak itu adalah cerminan orang tua di rumah. Bagaimana cara didikan bimbingan arahan orang tua terlihat dari sikap perilaku anak. Oke, ingatkan selalu anak sejak dini, setiap perkataan dan perbuatan kita haruslah mencerminkan firman Tuhan. Ya, sepertinya sih Ibu setuju ya Bu ya? Iya betul Pak, setuju. Penting dalam mendidik anak. Ya, Pastor Eri mau nambahkan, Ibu Linda ini lebih mengutamakan bahwa setiap perbuatan orang tua haruslah mencerminkan firman Tuhan. Tadi sudah disinggung juga Pastor Eri ya? Iya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Terima kasih Bu Linda, karena memang demikianlah harusnya orang tua ya. Saya sendiri sebagai guru agama Kristen mengajar di sekolah internasional dan juga guru civics itu PPKN ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya melihat ya perkembangan karakter anak yang unggul ya, cenderung istilahnya saya tidak langsung menindas teman-temannya yang istilahnya mungkin
saya katakan lambat, sedikit lebih lambat daripada mereka. Nah, solusi yang saya buat adalah saya sengaja mencampur aduk mereka, eh, anak-anak yang memang punya istilahnya nilai lebih ya atau keunggulan, untuk mereka berada dalam satu kelompok dengan anak-anak yang istilahnya lambat atau mungkin sangat kesusahan. Ditambah lagi beberapa, karena ini settingnya sekolah internasional, ada beberapa dari mereka yang sama sekali tidak terlampau fasih dalam menggunakan bahasa dan juga memahami bahasa Indonesia. Belum lagi ditambah dengan pelajaran itu sendiri yang juga cukup menyulitkan ya. Pelajaran pendidikan Pancasila, ada moral, ada hal-hal karakter yang harus dibangun. Tapi ada hal yang sangat sederhana di situ ya. Ternyata yang unggulan-unggulan ini juga merasa tertantang dan itu tidak gampang buat mereka untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Karena salah satu syarat saya, semua kalau saya memberikan tugas itu, saya minta semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kamu tidak boleh meninggalkan teman kamu tidak mengetahui apa yang sedang dibahas. Itu menjadi tanggung jawab kamu untuk sama-sama menolong dia juga. Dan kalau kalian tidak bisa menolong, ya nilainya itu ya bukan satu nilai yang bisa dibanggakan ya. Jadi mereka harus saling bantu menopang. Dan ini menjadi dasar, saya bilang, dalam kehidupan nyata kalian mungkin tidak bisa memilih di mana kalian akan ditempatkan suatu saat ya. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dan bekerja pada orang-orang yang mungkin kalian tidak pernah mau bekerja sama orang-orang tersebut. Tetapi demikianlah kehidupan yang sebenarnya ya, nggak selalu seperti apa yang kita mau. Jadi ada beberapa kebiasaan kalau di kelas itu, anak-anak punya kecenderungan yang unggul sama unggul ya, yang merasa nggak unggul lah. Nanti ini nilai saya akan jadi jelek nih kalau kelompoknya sama anak-anak yang mungkin agak lambat. Ternyata dengan saya mencampur adukan itu, mereka akhirnya harus memutar strategi bagaimana cara menolong temannya, dan temannya juga bisa sama-sama belajar, dan akhirnya kelompok mereka bisa istilahnya mencari jalan keluar. Ya, mungkin ini merupakan satu strategi yang sangat sederhana yang saya terapkan di sekolah ya, terutama di sekolah, program debat ya. Jadi mereka memang saya bikin sedemikian rupa untuk saling bergantung satu sama lain dalam satu kelompok. Dan ternyata ini juga bisa membantu dalam mengembangkan karakter anak untuk punya empati dengan temannya. Jadi bukan hanya sekedar bisa unggul, karena kita juga unggul secara pribadi, kita tetap membutuhkan orang lain di sekitar kita juga. Ya. Mungkin ini saya share. Baik. Terima kasih Pastor Eri. Dan sahabat RPK, saya juga masih menunggu untuk atensi Anda di line telepon 021803 kali 43 kali, atau juga melalui line WA RPK di 081518004444. Sambil menunggu atensi Anda, sahabat RPK, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Pariama Sembiring selaku program ministry dan juga store manager dari YJK Bookstore ya. Baik. Gimana Pak Par? Apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Pak Par, mungkin bisa diinformasikan mengenai kegiatan Yayasan Jangkar Kehidupan di bulan-bulan berikutnya Juni. Atau bulan Juni ya. Atau dalam waktu dekat kemarin kita sudah melakukan apa saja ya? Iya, baik Pak Kris, terima kasih untuk waktunya. Sahabat RPK dimanapun berada, kami Yayasan Jangkar Kehidupan adalah satu lembaga misi yang terus melakukan pekerjaan pelayanan ke seluruh pelosok tanah air di Nusantara tentunya ya. Dan selama bulan Mei kemarin kami cukup banyak melakukan kegiatan pelayanan, mulai dari di Medan pada tanggal 1 itu kita ada beberapa panti asuhan yang kita kunjungi, seperti panti asuhan Karya Beji, terus panti asuhan Jernih Baluki, panti asuhan Kasih Murni ya. Kita waktu itu tanggal 1 Mei kita melakukan kunjungan ke panti asuhan di
Sumatera Utara gitu. Oh, Dan biasa. kita juga melakukan pelayanan di Panti Asuhan Claudia Puspa ya. Terus kita ada pelayanan di SD Kabar Baik di daerah Bekasi. Kita juga pelayanan di pelayanan anak Yayasan Kalvari. Terus kita juga pelayanan ke LP Cipinang, ya LP Cipinang. Pelayanan juga ke Cianjur Pak, Desa Galudra gitu. Kita juga berkunjung kemarin ke sana, Ibu Bella bersama dengan Pak Antoni dan tim dari JDS yang ada gitu. Dan kita juga ada pelayanan di LP Salemba. Kita juga ada pelayanan wanita di LP Tangerang gitu. Jadi selama bulan Mei kita cukup banyak kegiatan kita Pak, dan tentunya juga di bulan Juni juga kita banyak juga kegiatan kita tentunya gitu. Ya, di bulan Juni kita ada kegiatan di Cianjur nantinya gitu. Ada di Bandung nanti tanggal 7 dan 8 ya, bersama dengan Ibu Bella. Kita juga ada kegiatan di Bekasi Timur sampai ke Cikarang gitu, pelayanan di rumah singgah gitu. Ada di Tambun, ada di Tanjung Priuk, ada di Bogor nanti Pak selama bulan Juni ini nantinya gitu Pak. Baik. Jadi kalau ada gereja atau yang berminat ingin bekerja sama dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, apakah bisa memungkinkan, bisa hubungi kemana Pak Pariama? Iya, sahabat RPK dimanapun berada, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bekerja sama dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, tentu kami sangat senang sekali. Kami bergerak di pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan keluarga muda, pelayanan lain juga seperti panggung boneka, kreasi balon, dan ada holistik juga Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu pendengar RPK ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan hubungi di WA 0853 1056 8008. Saya ulangi 0853 1056 8008. Oke. Ya. Baik, sementara kalau toko bukunya sendiri, wah ini juga menarik nih ya, Iya. Pak Par, karena banyak koleksi-koleksi buku yang perlu sahabat RPK dapatkan ya. Iya. Jadi kalau pendengar RPK ingin mendapatkan seperti aksesoris rohani, seperti buku-buku rohani, aksesoris rohani seperti salib, dan lain-lain, bisa perjamuan kudus juga kita ada, mulai dari yang anggur, yang botolan maupun yang saset kita juga. Hosti Hosti juga kita ada di YJK Bookstore tentunya gitu. Dan Mimbar, yang kalau lagi nggak salah ada mimbar juga ada, kotak persembahan juga ada, dan yang paling tren sekarang Pak, Alkitab TB2. Wah, Iya, biasanya lagi dicari sekarang ya. Alkitab TB2 juga kami siapkan di YJK Bookstore gitu. Jadi kalau pendengar RPK ingin mendapatkan buku-buku rohani, boleh datang langsung ke toko kami di Jalan Sunan Sedayu, Kapling 1 Blok A, nomor 1C gitu. Tepatnya di dekat Terminal Rawamangun. Iya. Gitu. Soalnya dekat juga ada rumah makan di sana yang terkenal yang tik Siantar. Wah, ini pastinya buat teman-teman yang sudah nggak asing lagi dengan kata-kata Siantar. Wah, depannya tuh pasti tahu deh. Silakan datang langsung ya ke Jalan Sunan Sedayu Rawamangun ya. Dan kalau pendengar RPK juga ingin membeli buku-buku kita dan aksesoris yang ada dengan cara online juga kita ada, bisa langsung di searching di Tokopedia, nama tokonya YJK Bookstore gitu. Dan bisa juga langsung dipesan lewat WA, bisa dihubungi ke 0813 3332 1636. Ya, saya ulangi, bisa dipesan atau dihubungi ke nomor telepon atau WA YJK Bookstore di 0813 3332 1636. Ya.
Silakan saja sahabat RPK, bagi sahabat RPK yang ingin juga berkomentar tentang topik kita malam hari ini, silakan saja, saya masih tunggu di 021803 kali 43 kali ya, 021803 kali 43 kali, atau WA RPK di 081518004444. Bu Bella, topik kita malam hari ini adalah pendidikan dan juga masa depan anak dari sisi Alkitab juga ya, kita angkat Iya, ini. Pak. Dan kenapa kita angkat soal ini? Karena kita satu lembaga misi yang juga peduli dengan pendidikan ya Bu ya. Iya, kita sangat peduli dengan pendidikan, khususnya anak-anak ya, karena anak-anak adalah yang mewarisi masa depan, mewarisi kerajaan sorga ya. Jadi kita sangat memperhatikan kebutuhan anak. Bagaimana seorang individu itu terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, yang cakap, yang bertanggung jawab untuk masa depannya. Iya. Dan juga memang juga mengingatkan kembali juga orang tua ya. Iya, Pak. Untuk supaya ingat kembali bahwa tugas utama Menjadi orang tua adalah memang mendidik anak dan menjadi role model, Pak, menjadi Iya. contoh teladan yang baik buat anak-anak, karena orang tua itulah yang menjadi panduan anak. Ketika orang tua melakukan yang terbaik, anak-anak akan mengikut yang terbaik juga dari orang tua tersebut, Pak. baik. Ya, jadi proses belajar anak itu menjadi sesuatu yang baik ya, tidak hanya termotivasi untuk sesuatu yang bernilai kayak nilai-nilai saja, tetapi akhlak, imannya juga terbentuk. Baik. Saya rasa Pastor Eri juga Pastor Eri mau menambahkan sebelum kita tutup, Pastor? Ya, seperti tadi yang sudah kita perbincangkan bersama, Ya. kembali lagi dasarnya adalah bagaimana kita mempunyai satu hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan kita, sehingga bentuk pergaulan yang intim kita terhadap Tuhan kita sebagai orang tua itu menjadi cerminan yang menjadi contoh ya buat anak-anak kita ya. Yeah. Anak-anak kita bisa melihat kepribadian kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal ya. Bukan hanya sekedar hal-hal kalau kita sedang dalam kesulitan baru kita berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi dari hal-hal kecil ya yang bisa kita ajarkan pada anak kita untuk bersyukur untuk hal-hal yang sederhana ya. Bagaimana Tuhan sebenarnya menginginkan ya tiap-tiap hari itu untuk mengobrol dengan kita ya, untuk mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga dengan membiasakan anak-anak kita melakukan hal demikian, dengan memperlihatkan diri kita yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan juga, niscaya anak-anak kita itu akan belajar ya, melihat kita sebagai cerminan yang istilahnya dahsyat ya dalam memberikan suatu fondasi yang sangat kuat demi masa pendidikan anak. Itu paling mendasar dulu ya, sebelum kita istilah berharap hal-hal atau menyusun strategi kemana anak sekolah kita akan kirim dan lain sebagainya. Jadi dan doakan anak-anak kita setiap hari dengan tiada henti-hentinya. Karena dengan cara demikian kita istilahnya menggantungkan ya pengharapan kita dengan Tuhan. Ya. Pastor Eri terima kasih, dan juga Bu Bella, Pak Pariama terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan sahabat PK, saya ingin mengutip dari Amsal 1 ayat 7 dan 8 nih ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan untuk anak-anak juga, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ibumu. Baik, semoga apa yang sudah kita perbincangkan pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga wawasan Anda ya, dan bisa memberkati Anda sekeluarga. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik tentunya. Tetap di YJK Talk. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati.